Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di channel Sekolah Ternak, Peternak Cerdas, Peternak Untung, Sukses Dunia Akhirat. Rekan-rekan sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana beternak sapi potong khusus untuk pembibitan lebih menguntungkan. Strategi yang kita terapkan untuk episode kali ini adalah bagaimana kita bisa membuat sapi kita beranak kembar. Sederhana toh? Bicaranya mas. Jadi begini, bagaimana caranya agar sapi yang kita pelihara setelah bunting, kemudian lahirnya itu bisa dua. Nah, itu nanti strateginya dengan satu ini yang bisa dilakukan, transfer embrio. Atau istilahnya di manusia itu bayi tabung. Nah, memang di ternak, khususnya sapi itu ada yang anak kembar ada. Jadi misalnya tahun ini beranak 2, besok juga beranak 2 lagi, itu ada. Secara genetik memang begitu ada. Tetapi ini dengan rekayasa reproduksi sehingga menyebabkan sapi yang kita pelihara itu bisa beranak 2. Begitu. Sehingga kalau sapi kita beranak 2 kan pasti akan lebih menguntungkan. Karena kan sekali beranak 2, ketika kita pelihara sampai 4 bulan atau 5 bulan kita jual kan dapat 2 ekor yang kita jual. Sehingga kita akan lebih menguntungkan. Bisa mas? Bisa. Dan kita sudah punya tenaga ahlinya. Khususnya di Kabupaten Jember ada petugas kami di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang sudah melakukan itu. Istilahnya twinning atau anak kembar. Nah, ini foto-fotonya saya tampilkan. Nah, ini beberapa foto-foto sapi yang telah dihasilkan oleh petugas kami. Dan perlu sampai ketahui semuanya bahwa petugas kami ini adalah petugas terbaik se-Indonesia. Karena dia pernah terpilih menjadi petugas inseminasi buatan terbaik Indonesia dan juga terbaik sebagai petugas transfer embrio. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ngobrol dengan beliaunya dan melihat contoh sapi yang sudah dihasilkan oleh tangan dingin oleh tim kami di lapangan. Oke, kita jalan-jalan dulu, lihat dan ketemu ngobrol dengan beliaunya. Dan kita kenalkan tentang apa itu transfer embrio yang menghasilkan sapi bisa beranak kembar. Kita ikuti perjalanannya. Oke? Oke, kita akan meluncur langsung ke Kaji Beni untuk diskusi sharing terkait dengan transfer embrio. Oke guys. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi. Nah ini, bornya jelas kan. Kawin suntik sapi. Kita punya sapi ini. Kayaknya sudah pulang juga. Istirahat. Kita akan diskusi banyak terkait dengan transfer embrio. Oke guys. Kendaraan perangnya Kaji Beni ini. Kita masuk. Pintunya. Assalamualaikum. Kabare apik-apik. Alhamdulillah. Piye Mas Pur, kene pinarak? Aduh.
Sampeyan teko ndi? Jalan-jalan yo. Mari adus bareng yo makan manuk. Aku mau ya teko nyuntik, teko ngibe. Ya santai-santai ya ini Mas Pur. Alhamdulillah. Enak apa maka hari ini sampean dengaren. Jadi gini, apa namanya? Intinya itu kan saya ingin ngajarkan ke teman-teman peternak tentang transfer embrio. Kayaknya kan menarik, khususnya untuk yang ternak anaknya kembar itu loh sih. Oh, sing anu merah putih kuwi. Nah, itu loh sampai kan wis sampai di Facebook nang diri kan. Aku berharap semen kuwi digawe anu Mas Pur. Ikon Kabupaten Jember lah. Cocok wis. Mau tak siapin nek. Ya, masuk. Channel itu biar teman-teman paham. Oke loh. Anak seorang anak kembar, seorang loro. Jadi ternak itu sapi beranak gak cuma siji langsung loro. Ya masuk. Nah, ini teman-teman ingin tahu sih, apa sih? Iku program apa, terus itu bagaimana, dan seterusnya wis dijelasin. Gini Mas Pur ya, untuk program itu sebenarnya itu adalah program dari pemerintah. Program reproduksi tertinggi saat ini yang ada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada program reproduksi sapi, artinya pembibitan, itu ada program inseminasi buatan, kawin suntik itu. Ada yang namanya program embrio transfer. Nah, sampai saat ini program yang paling tinggi itu adalah embrio transfer. Nah, alhamdulillah kami di Kabupaten Jember itu tugas itu dibebankan kepada saya dan teman saya namanya Pak Wiji. Nah, di sini saya melakukan melakukan kegiatan itu, kegiatan transfer embrio di Kecamatan Wuluan ini. Nah, apa itu transfer embrio? Transfer embrio adalah memasukkan embrio atau bayi sapi yang umurnya 8 hari. Kita masukkan ke dalam rahimnya sapi betina. Nah, caranya bagaimana? Caranya misalkan hari ini birahi, ya. Hari ini apa? Misalkan hari Senin. Minta kawin itu. Nah, minta kawin hari ini minta kawin. Nah, kita biarkan saja kalau kita pakai sistem single. Biarkan tidak usah dikawin. Nah, cuma peternaknya disuruh menghubungi petugas. Pak, sapi ini minta kawin. Oh iya. Terus bagaimana mesti kawin di embrio? Oh ya sudah. Nah, setelah hari ini misalkan hari Senin ini minta kawin. Nah, nanti Senin depan kita datangi ke peternak itu. Bagaimana kita cek di dalam rahimnya. Nah, cek itulah ada istilahnya wong Jawa enek mendil-mendilnya ora, katanya kalau ilmu kita namanya corpus luteum atau CL ya. Nah, setelah ada CL itulah maka kita nyatakan bahwa itu benar bisa di embrio, maka kita lakukanlah embrio transfer. Itu sistem single. Kalau sistem twinning atau sistem beranak kembar itu, nah itu begini Mas Pur, misalkan ya hari ini misalkan minta kawin. Nah, hari ini kita kawin. Tapi kawinnya jangan sampai sama dengan yang akan kita embrio atau embrio yang akan kita masukkan. Karena kalau sama gak bisa beda nih, tidak bisa membedakan ya. Jenisnya BBT misalkan hari ini kita embrio limusin, kita kawin suntik limusin sesuai dengan permintaan peternak. Misalkan peternak, Pak aku minta jaluk kawin sapiku tak suntik apa? Nah, minta disuntik limusin Pak. Nah, misalnya begitu. Nah, kita juga edukasi peternaknya, Pak ya apa nek sampean tak tambahi setongka sapine ben anak loro. Tapi kabeh mau kan kekuasaan yang maha kuasa. Cuma kita kan hanya usaha dengan teknologi yang ada. Nah, nanti seminggu berikutnya hari ke-7 atau hari ke-8 kita cek lagi. CL-nya itu ada. Oh ada. Nah, kemarin ditanya peternaknya, kita kasih kartu inseminasi. Oh, dikawin limusin misalnya. Nah, nanti hari ke-8, nah ini kita embrio sapi putih atau sapi yang lain. Agar apa? Agar ada perbedaan. Ya, ini nah, embrio ataukah ini asal dari IB. Ya, jadinya kita kalau ini semua nanti istilahnya nemplek di kandungan kedua-duanya ini, yang kawin suntik jadi, yang IB ini jadi misalkan, ya alhamdulillah lah peternak bisa
beranak, panen. Panen langsung 2. Artinya mereka ya jelas beruntung dari segi ekonomi. Ya. Mereka biasanya mana bank 1 misalnya, saya jadi 2. Nah, Dan itu sudah banyak sih ya. ya ada lah di Kecamatan Uluan kalau nggak salah sudah 5 kejadian kembar ini di Taman Sari semuanya. Itu nggak tahu di Taman Sari itu ada apa, nggak tahu. Pokoknya di sana semuanya. Yang kembar 5 itu di sana. Artinya kembar begitu. Oh, di Gelundungan, Ding. Di Gelundungan ada. Taman Sari 4, Gelundungan 1 kalau nggak salah. Kembar. Nah, itu yang hidup. Ada lagi yang kembar tapi meninggal, mati ada. Kemarin di Purwojati itu meninggal mati, abortus. Karena memang ada embrio 2 itu abortus, ada yang gak kuat istilahnya kandungannya gak kuat. Nah, itu kemarin bunting ke-7 meninggal 2, dua-duanya meninggal. Nah, ini ketepatan ada yang lahir, ada yang PO, ada yang limusin. Nah, Kalau Kabupaten Lean gimana sih? gimana? Kabupaten Lean ini kira-kira ada nggak petugas-petugas yang Kalau setahu saya di Jawa Timur ini banyak teman-teman saya di Jawa Timur, tapi untuk kelahiran ini ya nggak tahu juga saya karena saya belum pernah ke sana-sana Mas Pur, jadi yo generono duitnya yo gak enek. Jadi intinya ya yang ada di Jember saja. Jadi kenapa kok ada di Uluan, yang lain di kecamatan yang lain tidak? Bukan berarti yang lain tidak, tapi kita siap melayani kecamatan lain. Karena kita fokus dulu di kecamatan Uluan, nah maka ditaruh di sini. Jangan lupa embrio transfer itu gratis loh. gitu ya? Iya, tidak serupiah pun yang kita dapatkan. Karena tiap orang minta gimana sih? Ya enggak apa-apa kalau embrionya ada. Syukur-syukur balik ke gedang goreng. Tahu yang jelas kami dari dinas sudah ada instruksi dari pimpinan dinas kabupaten dan dari pimpinan dinas provinsi bahkan dari pusat bahwa kami harus melakukan embrio transfer dengan 0 rupiah alias gratis. Berarti embrio transfer itu bisa dikatakan ini manusia itu kayak bayi tabung. Iya, sama bayi tabung. Cuma kalau di sapi bisa di twinning, artinya bisa di anak 2. Lah nanti ke depan mungkin bersama jenengan, saya ingin sapi itu beranak 3. Oh, mantap. Bisa apa itu? Bisa, kita embrio 3. Gitu ya. Iya, tapi embrionya jangan embrio sapi Bos Taurus, artinya sapi-sapi limusin jangan. Sapi lokal saja. Besar, ya, Nanti kalau ada peternak yang menginginkan, kita coba 3. Kenapa coba 3? Karena secara alami juga ada pernah teman kita petugas IB itu ada kelahiran 3. Nah, apa enggak di embrio bisa? Bisa. Kalau dialami bisa, saya kira embrio juga mampu. Terus ini lagi masalah ekonomi Mas Pur, jelas gitu. Ya, yang pentingnya itu. Ekonomi ini pendapatan lebih banyak gitu. ya, ekonominya sudah jelas, beranak 1 sama 2. Dari waktunya misalkan setahun sekali beranak, dengan teknologi ini bisa beranak bisa 1 tahun 2 kali. Dari jenis bibit jelas gitu. Ini adalah sapi yang embrio itu sapi pilihan, sapi-sapi pilihan yang ada di BIT, Balai Embrio Ternak Ciplang Bogor sana, sudah terpilih dan didistribusikan ke seluruh Indonesia, bahkan di Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ini kita embrio kan ya otomatis nanti bibit-bibit kalau ada memang betina di sini hasil TE ya jangan dijual. Ya, harus dipelihara oleh petani peternak. Iya. Agar peternaknya berhasil, genetik bagus, ke depan ya minimal setahun sekali lah. Seperti nenek moyang kita dulu bertahun sekali beranak. Jadi kita punya program yang namanya program sapi santun. Artinya sapi beranak 1 dalam setiap tahun. Oh, dulu Mas Pur. Gitu ya. Ya. Guys, Sip. gitu ya. Jadi kalau mengikuti channel kita Sekolah Ternak itu ya itu tadi, itu peternak itu cerdas, peternak untung, sukses dunia akhirat. Oke. Nanti kita langsung ke lokasi cek sapi nih, sapi yang hasil TE dan IB yang anak kembar. Ya nanti teman-teman juga terinspirasi ke sana. Biar semuanya peternak itu tambah sejahtera. Kita targetnya adalah peternaknya menjadi sejahtera. Terima kasih Ji, kita langsung ke lapangan Ji. Oke, siap, monggo. Oke. Sip. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil embrio transfer twinning. Jadi ini yang merah itu, yang merah itu hasil IB, hasil kawin suntik limusin. Yang putih itu hasil dari embrio transfer. Alhamdulillah semuanya jantan.
monggo dilihat, bisa dilihat inilah twinning. Jadi ini hasil dari embrio transfer. Yang putih ini PO, yang ini PO, hasilnya PO. Yang merah itu hasil dari kawin suntik embrio, kawin suntik IP atau kawin suntik. Ini nih yang merah ini ada di Dusun Gondosari, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember. Nama peternaknya Pak Malkan. Nah ini hasilnya. Nah itu hasilnya. Bismillah. Ya apa ini ekor agak panjang-panjang ini. Gimana rekan-rekan sekalian? Sudah paham ya terkait dengan transfer embrio? Kalau sudah paham, segera jenengan ambil HP-nya, bisa telepon ke dinas peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan di kabupaten masing-masing. Terus tanyakan siapa petugas transfer embrio di kabupaten jenengan. Nah, nanti bisa menghubungi, minta untuk melaksanakan transfer embrio biar anaknya nanti bisa kembar sapinya. Jadi satu induk sapi bisa beranak 2 dalam 1 tahun, sehingga ekonomi kita semakin bagus, peternak bisa lebih semakin untung. Oke ya. Dan satu lagi, jangan lupa like and subscribe. Oke, semoga sukses.